Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 109. Bahkan di dalam hati aku itu tumbuhlah perasaan belas kasihan yang dalam terhadap permaisurinya yang menurut dugaannya telah dihinggapi oleh suatu penyakit yang aneh. Kadang-kadang timbul pertanyaan di dalam dirinya, apakah benar hantu karautan telah mengganggunya? Ken Dedes, berkata aku itu kemudian dengan nada merendah. Jarang sekali terdengar aku berkata sesareh itu. Kau jangan berpikir terlampau jauh. Tidak ada bahaya apapun yang mengancam Tumapel sekarang ini. Hubungan kita dengan daerah-daerah di sekitar Tumapel terlampau baik. Hubungan dengan Kediri pun sama sekali tidak terganggu. Kenapa kau mencemaskan bahwa suatu ketika akan ada bencana yang mengancam? Tidak Ken Dedes, kau benar-benar sedang dibayangi oleh perasaan takut dan cemas yang berlebih-lebihan. Kau harus mencoba meyakinkan dirimu bahwa sebenarnya kini tidak ada apa-apa yang perlu kau cemaskan. Ampun tuanku, sahut Ken Dedes, tuanku terlampau percaya kepada penglihatan tuanku. Tetapi bahaya itu tersembunyi di mana-mana. Itulah sebabnya tuanku tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Iya Ken Dedes, aku mengerti. Aku akan memperkuat pertahanan wilayah Tumapel. Bukan itu tuanku. Permohonan hamba, asal prajurit-prajurit yang berada di padang karautan itu ditarik seluruhnya, maka perasaan hamba akan sudah menjadi tenteram. Sekali lagi aku menarik nafas dalam-dalam. Sejenak direnunginya sinar matahari yang seolah-olah memantul di wajah padang yang luas. Perlahan-lahan diangguk-anggukannya kepalanya sambil berkata lirih. Baiklah Ken Dedes. Aku akan segera menarik semua prajurit dari padang karautan. Aku mengharap itu tidak membuat Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen, apalagi orang-orang Panawijen yang belum sempat memindahkan dirinya ke padukuhannya yang baru, menjadi kecewa. Memang seharusnya mereka belajar mengurus diri mereka sendiri. Dan aku percaya kepada Mahisa Agni bahwa ia akan dapat mengatasi segala kesulitan. Oleh jawaban aku itu, terasa sepercik kegembiraan melonjak di hati Ken Dedes. Seolah-olah ia akan menemukan kembali sesuatu yang hilang tertinggal di padang karautan. Sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, terima kasih tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih. Aku tidak menyahut. Keheranan di dalam dadanya semakin bertambah-tambah. Ia melihat perubahan yang tersaput di wajah permaisurinya. Namun yang terlintas di dalam hatinya adalah kasihan. Begitu dalam ia dicengkam oleh ketakutan dan kecemasan, sehingga ia tidak percaya lagi kepada kekuatan yang ada di Tumapel untuk melindunginya. Mudah-mudahan penyakit itu dapat segera sembuh apabila keinginan-keinginannya dapat terpenuhi untuk menenteramkan hatinya. Dengan demikian maka aku benar-benar akan melaksanakan permintaan permaisurinya itu. Apabila mereka nanti sampai di istana, maka aku akan segera memerintahkan beberapa orang untuk menyampaikan pesan itu. Menarik semua prajurit yang ada di padang karautan. Yang dipikirkan oleh aku itu adalah cara yang sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kesan yang kurang baik pada orang-orang Panawijen. Demikianlah maka perjalanan itu sama sekali tidak menimbulkan kesan apapun. Baik pada aku Tunggul Ametung maupun kepada permaisurinya. Mereka lebih banyak diam, terbenam di dalam angan-angan masing-masing. Ketika mereka bermalam di perjalanan, aku telah membentengi tandu permaisurinya dengan prajurit-prajurit yang berjajar rapat supaya Ken Dedes tidak ketakutan. Namun bagaimanapun juga, Ken Dedes yang berbaring di sisi tandunya bersama pemomongnya masih juga nampak gelisah dan cemas. Sebenarnya lah bahwa tidak ada kekuatan yang betapapun besarnya untuk dapat melepaskannya dari kecemasan, karena kecemasan dan kegelisahan itu melonjak dari dalam dirinya sendiri. Dan ternyatalah kemudian, ketika mereka sudah sampai di Tumapel, maka aku segera merencanakan untuk memanggil prajurit-prajuritnya yang berada di padang karautan. Namun ia menjadi semakin bingung ketika ternyata pendirian permaisurinya selalu berubah-ubah. Pada suatu ketika, Ken Dedes seolah-olah memaksa aku untuk segera memanggil pasukan itu, namun di saat yang lain, dengan penuh ketakutan Ken Dedes berkata, jangan tuanku. Jangan tuanku memanggil prajurit-prajurit itu. Kasihan Kakang Mahisa Agni dan orang-orang Panawijen. Apabila terjadi bencana, apalagi banjir, tidak ada pasukan yang akan menolong mereka. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak mengerti bagaimanakah sebenarnya yang kau kehendaki. Aku dapat saja melakukannya.
Menarik pasukan itu, atau membiarkannya di padang karautan. Langit sudah terlampau sering dibayangi oleh awan yang kelabu dan hujan sudah terlampau sering turun. Semakin lama kita semakin dalam masuk ke dalam musim basah. Aku mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah Ken Dedes. Pasukan itu akan aku biarkan saja di padang karautan. Terima kasih tuanku. Ternyata tuanku masih tetap memikirkan nasib orang-orang Panawijen. Aku tidak pernah melupakannya. Aku itu berhenti sejenak. Nah, sekarang beristirahatlah. Banyak-banyaklah beristirahat. Jangan memikirkan apapun juga. Permaisuri mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia pergi ke biliknya. Namun setiap kali ia selalu menelungkupkan dirinya di atas pembaringannya. Bahkan kadang-kadang terdengar ia berdesah berkepanjangan. Tuanku membuat seluruh isi istana menjadi bingung, emban pemomongnya setiap kali mencoba menghiburnya. Sebaiknya tuanku melepaskan segala masalah. Tuanku harus menenangkan diri. Tuanku adalah bulan di malam hari bagi istana ini, seperti tuanku Tunggul Ametung adalah matahari di waktu siang. Kalau matahari dan bulan menjadi suram, maka hari yang cerah dan malam purnama pun akan menjadi suram pula. Ken Dede selalu mengangguk-anggukan kepalanya. Permaisuri itu selalu dapat mengerti. Ia menyadari kebenaran kata-kata embanya dan betapa ia sedang dicengkam oleh iblis yang paling jahat untuk menjerumuskan ke dalam api neraka. Namun kadang-kadang hatinya yang lemah kehilangan pegangan. Dalam keadaan yang demikian itulah ia merengek-rengek kepada aku untuk segera memanggil pasukan Tumapel yang berada di padang karautan. Namun ternyata aku Tunggul Ametung telah membuat perhitungannya sendiri. Ia menganggap bahwa istrinya benar-benar sedang kebingungan. Aku menganggap bahwa sebenarnya permaisurinya sedang dicengkam oleh ketakutan. Maka diminta atau tidak diminta, ia harus menarik pasukannya. Menurut pendapat aku, dalam saat-saat tertentu Ken Dedes telah didesak oleh rasa belas kasihannya kepada kakaknya dan kepada orang-orang Panawijen, sehingga ia minta supaya penarikan itu diurungkan. Tetapi sebenarnya, keinginannya yang diwarnai oleh ketakutan, kecemasan dan kegelisahannya adalah memanggil semua kekuatan untuk dipusatkan di pusat pemerintahan sampai ia menjadi tenang kembali. Bahkan aku merencanakan untuk mengumpulkan sebagian pasukannya di alun-alun dan membawa Ken Dedes melihat-lihat pasukan itu. Dengan demikian ia mempunyai kepercayaan kepada kekuatan yang ada di Tumapel. Mudah-mudahan ia menjadi tenang dan lambat laun dapat disembuhkan dari kegelisahannya. Aku berharap di dalam batinnya. Tetapi yang masih tetap gelap bagi aku, kenapa tiba-tiba saja Ken Dedes, justru pada saat ia berada di padang karautan yang sepi dihinggapi oleh perasaan takut yang berlebih-lebihan itu? Apakah di dalam kesepian, ia membayangkan sepasukan prajurit dari negeri yang tidak dikenal datang melanda tanah Tumapel? Dan apakah ini merupakan suatu firasat? Ken Dedes bukan orang kebanyakan, desis aku di dalam hatinya. Aku pernah melihat tubuhnya seakan-akan menyala, seakan-akan memancar seperti matahari. Apakah ketakutan yang melanda hatinya itu benar-benar suatu peringatan bagiku dan bagi Tumapel? Ternyata aku tidak dapat menahan perasaan itu di dalam hatinya. Kepada tetua tanah Tumapel yang dipercayanya ia minta pertimbangan, apakah firasat itu perlu mendapat perhatiannya. Sebaiknya tuanku menjaga diri, berkata tetua tanah Tumapel. Tidak ada jeleknya tuanku berhati-hati. Dan tidak ada salahnya apabila pasukan itu ditarik dari padang karautan. Bukankah menurut tuanku aku Tunggul Ametung, di padang karautan itu telah ada Angger Mahisa Agni, kakanda tuanku permaisuri yang sangat berpengaruh atas orang-orang Panawijen. Dan aku Tunggul Ametung mendengarkan nasihat itu. Kini ia berkeputusan untuk menarik semua pasukan dari padang karautan untuk ditempatkan di pusat pemerintahan, termasuk para pemimpinnya. Dan di dalamnya, di dalam pasukan itu, terdapat pula seorang pemimpin yang bernama Ken Arok. Meskipun demikian, aku Tunggul Ametung tidak berbuat tergesa-gesa. Kali ini ia benar-benar mencoba menguasai dirinya dari perasaannya yang biasanya meledak-ledak. Dengan hati-hati ia memberikan alasan-alasan yang dapat dimengerti oleh orang-orang Panawijen, bahwa seharusnyalah pasukan Tumapel itu ditarik dari padang karautan. Karena Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen adalah orang-orang yang dianggap paling berpengaruh atas orang-orang Panawijen, muka mereka berdua itulah yang lebih dahulu harus menerima secara wajar, bahwa pada saatnya, prajurit-prajurit Tumapel memang harus dipanggil kembali ke pusat pemerintahan.
Itulah sebabnya maka utusan aku Tunggul Ametung telah menemui mereka dan Ken Arok di padang karautan. Tuanku Tunggul Ametung tidak bermaksud melepaskan sama sekali perlindungannya atas kalian di Panawijen dan di padang karautan, berkata utusan itu. Tetapi adalah sewajarnya bahwa kalian telah mampu untuk mengurus diri sendiri. Kalian telah mampu menyelesaikan pekerjaan kalian yang paling berat. Maka seterusnya, kalian pasti tidak akan menjumpai kesulitan-kesulitan lagi. Perintah itu pertama-tama memang terasa agak aneh pada Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen, karena terlampau tiba-tiba. Tetapi lambat laun mereka merasakan, bahwa memang sebaiknya prajurit-prajurit itu ditarik dari padang karautan. Dengan hadirnya para prajurit itu, agaknya akan membuat orang-orang Panawijen banyak tergantung kepada bantuan orang lain. Tetapi apabila semua persoalan telah berada di tangan sendiri, maka mereka akan menemukan kepercayaan kepada diri sendiri, seperti pada saat mereka mulai dengan pekerjaan besar mereka. Kehadiran para prajurit itu sedikit banyak telah mempengaruhi orang-orang Panawijen itu. Tetapi tidak terlampau parah. Sehingga apabila pada saatnya para prajurit itu meninggalkan mereka, mereka tidak akan kehilangan pegangan. Tidak ada persoalan apapun yang memaksa aku untuk memanggil prajurit-prajuritnya, selain keharusan yang sewajarnya. Aku mengirimkan mereka kemari untuk membantu kalian menyelesaikan bendungan dan sekaligus untuk membuat taman itu. Kini semuanya sudah selesai. Karena itulah, maka aku akan dapat mempergunakan para prajurit itu untuk kepentingan Tumapel yang lain. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, ya, kami dapat mengerti. Memang berat untuk melepaskan kawan yang telah banyak berjasa di dalam pekerjaan besar yang telah kami selesaikan. Bahkan kami merasa sedikit cemas, bahwa kami akan kehilangan sebagian dari kemampuan kami di padang karautan. Namun kami dapat mengerti, bahwa akhirnya saat itu akan datang. Utusan aku menganggukkan kepalanya. Ia merasakan jawaban Mahisa Agni benar-benar dilandasi oleh pengertian yang mantap, bukan sekedar keharusan yang dipaksakan tanpa dapat membantah lagi. Yang sama sekali belum menyatakan pendapatnya adalah Ken Arok sendiri. Ketika utusan Tumapel dan mereka yang duduk bersamanya berpaling ke arahnya, maka mereka terkejut atas kesan yang mereka tangkap dari wajah pemimpin prajurit yang masih muda itu. Betapa wajah Ken Arok menjadi tegang dan kemerah-merahan. Keringat dingin mengembun di kening dan dahinya. Kesan yang pertama-tama menyentuh perasaan mereka yang melihat adalah, bahwa Ken Arok yang telah sekian lama berada di padang karautan bersama-sama dengan orang-orang Panawijen, merasa terkejut dan berkeberatan, apabila tiba-tiba saja ia harus kembali ke Tumapel. Agaknya padang karautan dengan bendungan dan tamannya telah memikat hatinya. Dengan demikian, maka tidak seorang pun juga yang dapat meraba perasaan Ken Arok yang sebenarnya. Tidak seorang pun juga yang melihat, betapa prajurit muda itu terkejut mendengar perintah aku yang memang terasa agak tiba-tiba. Untuk sejenak Ken Arok tidak dapat mengerti perasaan yang bergolak di dalam dadanya sendiri sekilas sepercik kegembiraan, bahwa ia akan berada kembali di pusat pemerintahan, di kota yang ramai dan dekat dengan orang-orang terkemuka. Tetapi lebih daripada itu, ia merasakan selalu dekat dengan istana aku Tunggul Ametung. Namun kegembiraan itu tiba-tiba lenyap seperti awan yang disapu angin. Bahkan ia menjadi cemas dan ragu-ragu, apakah sebenarnya maksud aku memanggilnya bersama seluruh pasukannya. Apakah aku benar-benar marah kepadaku karena pelayananku yang tidak menyenangkan hatinya dan hati permaisuri? Namun kemudian dibantahnya sendiri. Kalau demikian, aku pasti hanya akan memanggil aku sendiri. Tidak bersama seluruh pasukan. Ken Arok itu terperanjat ketika ia mendengar utusan aku itu bertanya. Bagaimana pendapatmu Ken Arok? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terputus-putus ia menjawab. Itu adalah perintah aku Tunggul Ametung. Aku tidak berhak untuk membuat penilaian. Aku hanya dapat melakukannya. Utusan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Benar. Kau benar. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau tidak dapat membuat penilaian. Kau wajib membuat pertimbangan-pertimbangan, meskipun seandainya pertimbangan-pertimbangan itu tidak didengar oleh aku Tunggul Ametung. Tetapi lebih daripada itu, kau sebagai pribadi yang bersikap, tentu dapat membuat penilaian menurut nalar dan perasaanmu. Sekali lagi Ken Arok menarik nafas. Tetapi akhirnya ia berkata, bagiku, hal ini adalah wajar sekali.
Tugas prajurit Tumapel di sini memang sudah selesai. Kami memang merencanakan untuk membuat pesanggerahan yang agak lebih baik. Tetapi itu bukan pekerjaan yang harus diselesaikan segera. Pertimbangan ini sama sekali lepas dari persoalan pribadi. Pribadi setiap prajurit dan pribadiku sebagai seorang Ken Arok. Karena itu, maka kami akan segera melaksanakan perintah itu. Menurut penjelasanmu, memang tidak ada persoalan yang tidak wajar. Agaknya Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen pun telah menerima persoalan ini dengan wajar pula. Utusan aku Tunggul Ametung itu pun mengangguk-anggungkan kepalanya, kemudian katanya. Terserahlah kepadamu Ken Arok, kapan kau akan melaksanakan. Aku tidak menentukan waktu, tetapi aku berpesan, secepat dapat kau lakukan. Lakukanlah. Ken Arok tidak menyahut. Tetapi kepalanya mengangguk-angguk lemah. Terasa di dadanya suatu pergolakan yang sulit untuk dimengertinya sendiri. Perintah itu telah menumbuhkan pertentangan yang dahsyat di dalam dirinya. Sebagai seorang laki-laki muda, Ken Arok merasa mendapat kesempatan untuk segera kembali ke pusat pemerintahan, berada di sekitar istana di setiap saat ia menghendaki. Ia akan mendapat kesempatan untuk setidak-tidaknya memandang senyum permaisuri yang lembut lunak, menggetarkan jantungnya. Bahkan kemungkinan untuk berbicara tentang apa saja, akan dapat ditemukannya di Tumapel. Namun tiba-tiba Ken Arok itu berdesah. Kesadarannya telah mendesak perasaan itu dan mencoba mengusirnya. Bahkan dengan sepenuh hati Ken Arok berkata di dalam dadanya. Apakah aku pun telah diselusupi hantu karautan, sehingga pikiran-pikiran jahat ini tumbuh di dalam diriku ini? Apakah dunia yang hitam itu harus aku masuki kembali setelah aku dilepaskan dari dalamnya, justru oleh aku Tunggul Ametung? Ken Arok terperanjat ketika ia mendengar utusan aku itu berkata. Ken Arok. Aku harus mendahului kembali ke Tumapel. Aku harus menyampaikan laporan kepada tuanku aku, bahwa aku telah berhasil menemui dan berbicara dengan Mahisa Agni, Ki Buyut Panawijen dan kau. Mahisa Agni dan Ki Buyut adalah wakil dari orang-orang Panawijen, dan kau adalah pemimpin prajurit Tumapel di sini. Hampir bersamaan ketiganya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam pada itu Ki Buyut mencoba menahannya untuk tinggal semalam di Padang Karautan, tetapi utusan itu menjawab. Terima kasih. Aku harus segera kembali. Sepeninggal utusan itu, maka baik Ken Arok, maupun Mahisa Agni segera mempersiapkan dirinya. Mahisa Agni dan Ki Buyut segera memanggil beberapa orang tetua dari orang-orang Panawijen, memberitahukan keputusan aku untuk menarik prajurit-prajurit Tumapel dari Padang Karautan, karena tugas mereka dirasa sudah cukup. Karena itu maka mereka harus bersiap-siap menghadapi masa-masa yang akan dipenuhi oleh kerja dan tanggung jawab sendiri. Justru menjelang pemindahan penduduk Panawijen yang masih tinggal di padesan mereka yang kering. Itu tidak perlu tergesa-gesa Ki Buyut, berkata Mahisa Agai. Kita mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Di dalam musim basah, Panawijen lama masih dapat dipergunakan. Sawah dan pategalan masih mungkin ditanami meskipun tidak akan memuaskan. Tetapi semusim ini, kita masih dapat menempatinya. Pohon-pohon tampak menjadi agak kehijauan dan palawija akan berbuah meskipun tidak begitu lebat. Sementara itu, padukuhan kami yang baru menjadi semakin subur dan hijau rimbun. Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya. Benar Nger. Tetapi bagi keluarga yang sudah terlampau lama terpisah, hal itu akan tetap merupakan masalah. Seorang suami yang selama ini berada di padang ini, pasti merindukan suatu waktu yang dekat untuk segera dapat hidup di antara keluarganya, di antara anak dan istrinya. Karena itu Nger, persoalannya tidak tergantung sama sekali pada kemungkinan pelaksanaan saja, tetapi juga oleh persoalan-persoalan yang lain. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Hal-hal serupa itu masih belum terpikirkan olehnya. Namun ia dapat mengerti sepenuhnya, bahwa pemindahan itu tidak boleh tertunda-tunda lagi. Sementara itu, Ken Arok telah diombang-ambingkan oleh perasaan sendiri. Sesaat ia seakan-akan ingin berangkat sekarang juga, ia dapat memanggil para pemimpin pasukan, bersiap dan segera berangkat, karena mereka tidak perlu membawa apapun kembali ke Tumapel. Semua sisa peralatan akan ditinggalkannya di Padang Karautan, untuk memberi bekal orang-orang Panawijen hidup di daerahnya yang baru. Tetapi tiba-tiba ia terhenyak di pembaringannya. Sambil menggeretakan giginya ia berkata, Aku tidak boleh menjadi gila. Aku harus tetap menyadari keadaanku, diriku dan sejarah hidupku.
Kalau tetap aku terlepas dari kesadaran itu, maka aku benar-benar akan terjerumus ke dalam neraka yang paling parah. Dan apabila kesadaran itu datang, maka Ken Arok mencoba untuk menahan dirinya. Ia tidak perlu tergesa-gesa berangkat meninggalkan padang karautan. Aku harus berbicara dengan para prajurit. Mereka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak tergesa-gesa seperti pesan aku itu sendiri. Namun tiba-tiba teringat olehnya pesan utusan aku. Secepat dapat kau lakukan, lakukanlah. Sekarang pun aku dapat melakukannya, ia berdesis. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan keluar gubuknya. Ketika dilihatnya seorang prajurit, maka dipanggilnya prajurit itu dan diperintahkannya memanggil Kebo Ijo. Aku harus berbicara dengan Kebo Ijo, katanya kepada diri sendiri. Dan sejenak kemudian Kebo Ijo itu telah ada di dalam gubuk itu pula. Perlahan-lahan dan hati-hati Ken Arok memberitahukan bahwa utusan aku yang datang itu ternyata membawa perintah agar para prajurit ditarik dari padang ini. Ken Arok terkejut ketika tiba-tiba saja Kebo Ijo melonjak kegirangan. Katanya, perintah yang bijaksana. Ayo, kita berangkat sekarang. Setiap orang sudah jemu tinggal di padang yang sepi sesepi hati seorang duda kembang. Ayo, kita berangkat sekarang juga. Ken Arok mengerutkan keningnya. Jawabnya, kenapa sekarang? Kita tidak perlu tergesa-gesa. Dan bukankah kita harus mempersiapkan diri lebih dahulu? Kita bukan gadis-gadis yang dibebani oleh wadak dan botekan. Kita adalah prajurit-prajurit. Dalam waktu sekejap kita dapat mempersiapkan diri kita dan segera berangkat. Heh, Ken Arok, kau tidak tahu betapa kerinduanku kepada keluargaku hampir tak tertahankan. Kau tidak dapat membayangkannya, karena kau belum mengalami betapa dada ini diamuk oleh perasaan rindu. Nah, keluarkan perintah itu, sekarang kita akan berangkat. Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Meskipun ia belum mengalami betapa dada ini diamuk oleh kerinduan kepada anak istri dan keluarga, namun Ken Arok dapat mengerti bahwa perasaan yang demikian cukup tajam mencengkam jantung. Karena itu, maka sambil mengangguk-anggukan kepalanya Ken Arok berkata, aku tahu, perasaan yang terkandung di dalam hatimu dan hati hampir setiap prajurit yang berada di padang karautan ini. Tidak setiap prajurit. Di antara mereka ada yang telah pernah mendapat kesempatan pulang dan berlibur untuk beberapa hari, dan bahkan ada di antara mereka yang datang kemudian. Apakah kau datang sejak permulaan? Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Namun ia masih menjawab, aku memang tidak datang sejak permulaan. Tetapi aku sudah terlampau lama di sini. Nah, apakah kau akan mengatakan bahwa kau telah berada di sini lebih lama lagi? Aku percaya, karena kau memang penghuni padang ini sejak bayimu. Sepercik warna merah membayang di wajah Ken Arok. Hampir-hampir ia dibakar lagi oleh perasaannya mendengar kata-kata Kebo Ijo itu. Namun ketika tidak dilihatnya pada wajah Kebo Ijo itu perasaan apapun selain keinginan untuk segera pulang kembali ke rumah keluarganya, maka Ken Arok segera mencoba meredakan perasaannya. Katanya di dalam hati, aku tidak tahu, apakah ia sekedar bergurau, apakah ia sedang menyindir aku. Bagaimana Ken Arok? Bertanya Kebo Ijo itu pula. Ken Arok menarik nafas. Katanya, jangan sekarang. Kita akan menumbuhkan kesan yang kurang baik, seolah-olah kita sudah tidak betah tinggal di padang ini, bahkan seolah-olah kita sudah tidak dapat tinggal meskipun hanya semalam saja lagi. Mereka akan menyangka, kita telah jemu berada di antara mereka. Aku dan permaisuri yang dengan tergesa-gesa meninggalkan padang ini telah menumbuhkan berbagai pertanyaan di hati mereka. Apalagi kita kemudian dengan tergesa-gesa pula meninggalkan padang ini. Persetan dengan mereka. Mereka harus mengucapkan tidak hanya 1000 terima kasih, tetapi selaksa, 1.000.000 dan bahkan sebanyak jumlah bintang di langit. Kalau dengan kemurahan aku ini mereka masih juga kurang, biarlah mereka mengeringkan lautan dan meruntuhkan gunung-gunung. Kita tidak akan peduli lagi. Jangan begitu Kebo Ijo. Kita sudah terlanjur berbuat baik. Kesan yang terakhir kita tinggalkan pun seharusnya adalah kesan yang baik pula. Kita jangan menyapu kesan yang selama ini kita tumbuhkan di hati mereka, dengan peristiwa yang sama sekali tidak berarti. Kita akan kehilangan panas setahun, disapu oleh basahnya hujan hanya sehari. Kebo Ijo menarik keningnya.
Ditatapnya mata Ken Arok tajam-tajam. Namun kemudian ia memalingkan wajahnya, memandangi padang yang terbentang seolah-olah tidak bertepi. Tetapi kini, wajah padang yang luas itu telah jauh berubah, setidak-tidaknya di sekitar bendungan yang telah dibangun oleh orang Panawijen dan para prajurit Tumapel itu. Jadi kapan kita akan berangkat? Bertanya Kebo Ijo kemudian. Kita melihat perkembangan keadaan. Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tidak disangka-sangka ia berkata, "Baiklah Ken Atok. Kita adalah prajurit. Sudah jamaknya, bahwa seorang prajurit berada di luar lingkungan keluarganya untuk waktu yang tidak tertentu. Baiklah. Aku akan menunggu sampai waktu yang kau tentukan. Mungkin aku masih sempat melihat Padma di kolam itu berkembang." "Heh," Ken Arok bertanya sambil mengerutkan dahinya. "Kapan bunga itu berkembang?" 1 atau 2 pekan lagi." Ken Arok tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Dan Kebo Ijo pun tidak menunggu Ken Arok itu menjawab. Perlahan-lahan ia memutar tubuhnya dan berlalu meninggalkan Ken Arok sendiri. Sepeninggal Kebo Ijo, Ken Arok menjadi gelisah. Ia sendiri telah dibingungkan oleh perasaan yang tidak menentu di dalam dirinya. Dan tiba-tiba saja Ken Arok itu melonjak sambil berdesis. Tidak. Tidak ada gunanya menunggu bunga itu kembang. Terlampau lama. Apakah aku masih harus berada di padang karotan yang sepi ini selama 2 pekan lagi? Tidak. Aku sudah cukup tersiksa selama ini tinggal di daerah yang sepi, sesepi goa hantu. Aku harus segera berangkat. Segera. Namun dengan lemahnya Ken Arok itu terduduk kembali di atas setumpuk rumputan kering. Desahnya. "Oh, betapa gilanya aku ini. Aku menahan Kebo Ijo supaya kami tidak tergesa-gesa meninggalkan padang ini, agar tidak menumbuhkan kesan yang tidak baik. Kenapa aku sendiri kemudian seakan-akan hampir tidak dapat menunda lagi untuk tinggal di padang ini semalam atau 2 malam lagi? Kenapa aku kini merasa tersiksa tinggal di padang yang sudah menjadi kian ramai dan hijau, ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang segar di antara gubuk-gubuk yang berpenghuni, dan bahkan sebuah taman dan pesanggerahan? Oh, aku memang sudah gila. Dahulu aku tinggal di padang ini benar-benar seperti hantu padang yang liar. Sendiri di siang dan di malam hari. Jauh dari pergaulan manusia, dan mirip seekor serigala yang terasing dari kawan-kawannya." Tanpa sesadarnya Ken Arok menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah menghindarkan diri dari sebuah penglihatan yang mengerikan. Tetapi, meskipun matanya tertutup oleh jari-jari tangannya, namun sebenarnya lah bahwa ia tidak melihat dengan mata wadahnya. Yang dilihatnya adalah peristiwa yang telah terjadi. Dan yang melihat adalah mata hatinya. Karena itu, betapa rapatnya matanya dipejamkan, dan betapa rapat telapak tangannya menutup wajahnya, tetapi ia tidak dapat menghindar dari penglihatannya, bahwa semua itu memang pernah terjadi. Tak ada cara untuk menghindari, desisnya, aku harus menerima kenyataan itu. Dan kenyataan itu telah menyiksaku kini, justru karena kegilaanku yang baru. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kini ditatapnya langit yang kebiru-biruan. Sekali-kali tampak olehnya mega yang kelabu bergerak perlahan-lahan seperti sebuah rakit yang malas di wajah danau yang bening. Aku tidak boleh hanyut oleh perasaanku dan terombang-ambing tak terkendali. Aku harus tetap menyadari keadaanku, sejarah hidupku dan kenistaanku, gumamnya perlahan-lahan. Namun, betapapun juga terasa sesuatu tersumbat di pusat dadanya. Dan yang tersumbat itu seolah-olah selalu mencari saluran untuk meledak. Perlahan-lahan Ken Arok melangkahkan kakinya. Ditinggalkannya gubuknya menyusur sela-sela gubuk-gubuk yang lain yang dihuni oleh para prajurit Tumapel. Dilihatnya beberapa orang sedang berbaring-baring dan yang lain bergurau di antara mereka. Keadaan ini memang kurang menyenangkan, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Dalam keadaan demikian, para prajurit akan dapat kehilangan sebagian dari gairah kerjanya. Mereka dapat menjadi malas dan perasaan mereka dapat merayap tidak menentu. Pemimpin prajurit Tumapel itu mengerutkan keningnya. Namun sejenak kemudian ia menggeram. Memang aku harus selekasnya membawa mereka kembali ke Tumapel. Pesanggerahan yang akan kami buat itu memang tidak harus secepatnya selesai, dan bahannya pun masih belum lengkap pula. Mamang tidak ada gunanya untuk lebih lama tinggal di padang karotan ini, tetapi lalu. Meskipun demikian aku tidak boleh tergesa-gesa. Dan nasihatku kepada Kebo Ijo seharusnya aku dengarkan sendiri,
karena nasihat itu sebagian terbesar memang untuk diriku sendiri. Tetapi ternyata berita keberangkatan prajurit Tumapel itu segera menjalar ke segenap gubuk-gubuk di perkemahan itu. Bukan saja karena Kebo Ijo telah mengatakannya kepada setiap orang yang dijumpainya, tetapi Mahisa Agni pun telah memberitahukannya kepada para tetua dari orang-orang Panawijen. Namun ternyata bahwa hal itu dapat mereka terima sebagai kewajaran. Orang-orang Panawijen sama sekali tidak tersinggung karenanya. Mereka masih tetap menyimpan perasaan terima kasih di dalam hati masing-masing. Bantuan para prajurit itu memang tidak sedikit. Tenaga, peralatan, perlengkapan dan bahkan persediaan bahan makan. Apalagi mereka mendengar, bahkan kerbau dan lembunya pun akan ditinggalnya di padang karautan. Kami sudah mempunyai bekal yang jauh daripada cukup untuk berdiri lagi, berkata Ki Buyut Panawijen, ternyata bahwa kekayaan kita sekarang justru melampaui saat-saat kita masih berada di padukuhan Panawijen lama. Ya, salah seorang tertua menganggukkan kepalanya selanjutnya, bagaimanakah kita harus mengembangkannya? Alat-alat yang baik itu jangan membuat kita menjadi malas. Tentu kita tidak boleh menjadi malas dan menyerahkan semua kerja kepada alat dan perlengkapan kita, sahut Ki Buyut, dan sejak lahir kita adalah pekerja-pekerja yang harus bekerja keras. Demikianlah, maka akhirnya sampailah pada saatnya, prajurit-prajurit Tumapel itu siap untuk berangkat, meninggalkan padang karautan yang selama ini telah digarapnya. Dibuatkannya bendungan, dialirinya tanahnya yang kering dan kemudian ditanaminya, sehingga wajahnya yang kekuning-kuningan kini telah menjadi hijau segar. Terbersit perasaan haru di dalam dada tetap prajurit. Betapapun juga Kebo Ijo yang meledak-ledak itu, merasakan sentuhan-sentuhan perasaan yang lembut, melihat lambaian daun-daun padi yang hijau segar, saluran-saluran dan parit yang mengalirkan air yang bening. Sekali-kali diperhatikannya juga pepohonan yang sudah mulai merimbun dan cikal-cikal kelapa yang semakin tinggi. Selamat tinggal, padang karautan. Desisnya. Ken Arok mendengar desis itu, dan berpaling kepadanya. Sambil tersenyum ia berkata, memang tanah ini memberikan kenangan tersendiri, bukankah begitu Kebo Ijo? Ya, begitulah, jawab Kebo Ijo. Kalau aku tidak beranak istri, aku tidak akan meninggalkan padang ini. Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen pun tersenyum pula. Dalam saat perpisahan serupa ini, maka segala macam kesan yang buram seolah-olah telah terhapus dari hati mereka. Baik Mahisa Agni, Ken Arok maupun Kebo Ijo, tidak mengesankan segala bentuk perselisihan yang pernah terjadi. Kau dapat tinggal di sini Kebo Ijo, berkata Mahisa Agni kemudian. Justru bersama anak istrimu. Sahut Kebo Ijo. Daerah sesepi ini memang menyenangkan. Tetapi tidak untuk menetap. Pada saat-saat kita ingin beristirahat dan melupakan segala macam kesibukan kita sehari-hari, kita dapat menikmati kesepian ini. Tetapi kami harus menetap di sini, sahut Ki Buyut Panawijen, tempat yang sepi ini memberikan gairah dan kerja kepada kami. Terlampau sibuk, sehingga kami tidak akan mengenali kesepian itu lagi. Kebo Ijo tertawa berkepanjangan. Katanya. Iya. Begitulah bagi kalian, tiba-tiba suara tertawanya menurun, dan akhirnya seakan-akan bersungguh-sungguh ia bertata, padang ini memang menyimpan banyak sekali rahasia. Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata itu. Namun cepat sekali ia berhasil menguasainya. Katanya, tetapi rahasia itu sekarang telah terbuka. Tanah ini bukan lagi mati. Tetapi di atas padang ini telah tumbuh kehidupan yang subur. Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya, ya. Rahasia itu telah dibuka, lalu suaranya agak mengeras. Tetapi baru sebagian kecil. Kau akan datang untuk lain kali, sahut Mahisa Agni. Dan kau akan membuka rahasia yang lebih besar lagi. Sekali lagi dada Ken Arok berdesir. Namun kemudian ia tertegun ketika ia mendengar suara Kebo Ijo datar dan dalam. Aku memang ingin. Tetapi rasa-rasanya aku benar-benar harus mengucapkan selamat berpisah. Aku tidak tahu, apakah aku akan dapat melihat padang ini, walaupun sekali lagi saja. Mahisa Agni mengerutkan dahinya, namun kemudian ia tersenyum. Ditatapnya wajah Kebo Ijo yang sedang menatap padang rumput yang terbentang luas di hadapannya itu. Katanya, tak ada yang akan menghalang-halangimu Kebo Ijo. Dan aku harap bahwa perkembangan pedukuhan kami tidak akan segera meliputi seluruh padang karautan, sehingga kau masih akan sempat melihat padang ini.
Tatapan mata Kebo Ijo masih beredar mengitari padang dan kemudian saluran induk yang membelah padang itu. Sawah yang hijau dan pepohonan yang merimbun. Tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, "Iya, dan juga mengharap bahwa sepanjang umurku, belum seluruh padang Karautan akan kau jadikan pedukuhan, Agni. Sehingga apabila aku masih berkesempatan, aku masih dapat melihat padang yang kuning kering di sekitar sawahmu yang hijau subur. Tentu. Seandainya perkembangan pedukuhan kami menjadi terlampau pesat karena kemudian berduyun-duyun pendatang baru turut meramaikan padang ini, maka aku pasti akan memagari setidak-tidaknya 10 langkah bujur dan lintang, supaya kau masih tetap menemukan padang rumput Karautan. Hanya sebesar kandang kuda." Mahisa Agni tertawa. Kebo Ijo dan Ken Arok pun tertawa pula. "Ada-ada saja kau Nger," gumam Ki Buyut sambil tersenyum. Matahari sementara itu merayap semakin tinggi di kaki langit. Ternyata seluruh prajurit Tumapel telah bersiap untuk berangkat meninggalkan padang Karautan. Mereka berbaris seolah-olah hendak pergi berperang. Beberapa orang berada di atas punggung kuda, dan beberapa orang berdiri di sekitar beberapa pedati yang dipakai untuk mengangkut beberapa macam barang-barang yang harus dibawa kembali ke Tumapel. Pakaian para prajurit, beberapa perlengkapan senjata dan perlengkapan-perlengkapan mereka yang lain. Sedangkan peralatan dan perlengkapan mereka untuk mengerjakan tanah, pedati-pedati dan bajak-bajak serta kerbau dan sapi penariknya, mereka tinggalkan di padang ini, dan mereka serahkan kepada orang-orang Panawijen. Maka mumpung matahari belum mulai tinggi, setelah minta diri kepada Ki Buyut Panawijen, Mahisa Agni dan orang-orang Panawijen, berangkatlah Ken Arok, Kebo Ijo beserta rombongannya meninggalkan padang Karautan. Terasa juga di dada mereka, sesuatu membebani perasaan. Tetapi semakin jauh mereka dari rimbunnya dedaunan dan hijaunya persawahan di sekitar bendungan itu, maka hati mereka pun menjadi semakin ringan. Meskipun mereka memerlukan lewat di sebelah taman yang mereka buat, namun taman itu tidak menumbuhkan perasaan haru seperti padukuhan Panawijen yang baru mulai berkembang itu. Setelah mereka terlepas sama sekali dari daerah yang selama ini mereka bangun kerja yang keras, maka perjalanan mereka pun menjadi semakin lama semakin cepat. Beberapa orang berkuda mendapat tugas untuk mendahului perjalanan dan menyampaikan kepada Aku Tunggul Ametung, bahwa prajurit-prajurit Tumapel yang berada di padang Karautan telah berada di perjalanan, memenuhi perintah Aku Tunggul Ametung, kembali ke pusat pemerintahan setelah menunaikan kerja mereka yang besar, yang tidak kurang arti serta nilainya daripada bertempur di medan peperangan. Sebuah bendungan yang besar telah dibangun, sebuah pertamanan yang paling besar dan paling indah di seluruh Tumapel, di tengah-tengah padang yang semula padang rumput yang buas dan liar. Namun kini padang itu justru merupakan daerah yang masih menyimpan terlampau banyak kemungkinan untuk menjadikan pedukuhan baru itu berkembang sejauh-jauhnya. Prajurit-prajurit Tumapel itu setelah lepas dari padang Karautan yang panas seperti membakar punggung, ternyata telah hampir melupakan perasaan yang membebani hati mereka, tentang pedukuhan baru serta taman yang hijau di tengah-tengah padang yang kering kekuning-kuningan. Kini perasaan mereka telah dicengkam oleh waktu mendatang yang singkat. Mereka mungkin perlu bermalam semalam di perjalanan apabila mereka memerlukan beristirahat setelah mereka dipanggang di bawah teriknya matahari di padang Karautan. Tetapi apabila mereka menghendaki, maka mereka dapat meneruskan perjalanan. Meskipun jauh malam, namun mereka akan dapat langsung mencapai Tumapel. Ternyata prajurit-prajurit yang sebagian terbesar telah dibakar oleh kerinduan mereka terhadap keluarga yang mereka tinggalkan, memilih berjalan terus. Sesuai dengan keadaan mereka, sebagai seorang prajurit, maka betapapun lelahnya, namun mereka masih juga mampu berjalan dengan dada tengadah, merambat perlahan-lahan mendekati pusat tanah Tumapel. Beberapa orang prajurit yang keadaannya kurang menguntungkan, dan benar-benar telah kelelahan, diam-diam membiarkan dirinya tertinggal oleh kawan-kawan sekelompoknya, tetapi diam-diam pula mereka meloncat masuk ke dalam pedati-pedati. Kenapa kau naik?" bertanya Sais pedati itu. "Ses, kakiku hampir patah." "Lalu bagaimanakah kira-kira kalau tiba-tiba saja kita bertemu dengan musuh di saat-saat seperti ini? Apakah kau tidak juga dapat bangkit?" "Dalam keadaan serupa ini, musuh akan lenyap dengan sebuah hembusan dari mulutku." "Kau mengigau." "Karena aku yakin bahwa tidak akan ada sebutir musuh pun yang mendekat." Perampok-perampok dan penyamun yang kadang-kadang dapat membentuk dirinya menjadi sebuah gerombolan yang besar.
Mereka tidak akan membunuh diri, menyamun, dan merampok sepasukan prajurit yang lengkap dengan senjatanya. Hanya perampok dan penyamun yang gila sajalah, atau yang sudah berputus asa, yang akan melakukannya. Baik. Baik. Tidur sajalah. Tidur sajalah prajurit malas, desis Sais itu dengan jengkelnya. Dan prajurit itu pun benar-benar mencoba untuk berbaring. Tetapi seorang kawannya yang berada di dalam pedati itu juga menarik kakinya dan memaksanya untuk duduk sambil memeluk lututnya, karena ternyata pedati itu akhirnya menjadi penuh. Kecuali isi pedati itu sendiri, juga ada beberapa orang lain yang naik ke atasnya. Para prajurit itu memasuki kota Tumapel ketika kota itu telah menjadi lelap. Regol-regol halaman telah tertutup dan gardu-gardu peronda pun telah sunyi. Meskipun demikian satu dua orang peronda yang duduk terkantuk-kantuk telah melihat mereka dengan hati berdebar-debar. Prajurit-prajurit yang berada di padang karautan telah datang, desis mereka satu sama lain. Ya, di malam larut. Seperti hantu memasuki darah maut. Hus. Jagalah mulutmu. Justru prajurit-prajurit itu akan menambah kota ini menjadi ramai. Jumlah mereka tidak seberapa. Pengaruhnya pun tidak seberapa pula. Yang lain mengangguk-angguk. Lebih baik untuk menyelimuti dirinya dengan ujung kain panjang daripada berbantah tentang prajurit-prajurit itu. Sekali ia menguap, kemudian tubuhnya tersandar dinding sambil mendengkur. Persetan, geram kawannya, baru saja mulutnya terkatup, ia sudah tertidur. Pasukan yang dibawa oleh Ken Arok memasuki kota di jauh malam itu langsung pergi ke alun-alun Tumapel. Pagi-pagi mereka mengharap, aku akan menerima mereka, kemudian mereka akan mendapat kesempatan untuk beristirahat 1-2 hari di rumah masing-masing. Dengan demikian, maka malam itu, para prajurit Tumapel yang kelelahan telah terserak-serak di alun-alun Tumapel. Mereka yang terlampau sulit lagi untuk bertahan, segera membaringkan diri dan tidur mendengkur. Di mana saja ia meletakkan dirinya. Ketika matahari muncul dari balik cakrawala, maka Tumapel seolah-olah terbangun pula dari sebuah mimpi. Orang-orang yang kebetulan lewat di samping alun-alun itu terkejut. Mereka tidak tahu kapan prajurit-prajurit itu datang. Tiba-tiba saja mereka telah berserakan di alun-alun, dalam pakaian yang kotor dan keringat yang masih tampak membekas di dahi mereka, dilekati oleh debu yang keputih-putihan. Aku Tunggul Ametung, sambil mengangguk-angguk mendengar laporan bahwa prajurit-prajurit Tumapel yang ditempatkan di padang karautan kini telah berada di alun-alun. Gila, geram aku. Agaknya semalam mereka berjalan terus. Biar sajalah mereka menunggu. Aku belum siap untuk menerima mereka di pagi-pagi begini. Prajurit yang menyampaikan laporan kedatangan kawan-kawannya dari padang karautan itu mengerutkan keningnya. Namun ia tidak berani membantah atau bahkan bertanya pun ia tidak sanggup. Cepat, teriak aku, katakan kepada mereka. Tunggu sampai aku siap. Tunggu sampai matahari naik ke puncak beringin. Ah, tanpa disadarinya prajurit itu berdesah. Apa? Kenapa kau berdesah, heh? Prajurit itu tergagap. Ketika tiba-tiba saja aku Tunggul Ametung meraih tangannya dan mengguncangnya, maka tanpa sesadarnya terloncat pula dari mulutnya. Ampu tuanku. Para prajurit itu ingin segera dapat beristirahat dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka telah terlampau rindu kepada keluarga mereka. Persetan. Salah siapa apabila mereka harus menunggu terlampau lama di alun-alun itu, heh? Salah siapa? Aku tidak memerintahkan mereka untuk datang terlampau pagi. Aku masih ingin tidur dan aku ternyata tidak akan menemui mereka setelah matahari naik setinggi pohon beringin. Aku akan menerima mereka senja nanti apabila matahari telah hampir tenggelam. Katakan kepada mereka. Mereka harus menunggu aku. Yang tidak sabar lagi, suruh mereka pergi. Tetapi mereka tidak boleh kembali lagi. Prajurit itu menjadi berdebar-debar. Tetapi mulutnya mengucapkan pertanyaan pula. Bagaimana mereka makan tuanku? Itu bukan urusanku. Aku tidak pernah menanyakan kepada mereka, bagaimana mereka makan di padang karautan. Tetapi, prajurit itu masih ingin bertanya. Namun tiba-tiba mulutnya terbungkam. Aku mendorongnya sehingga hampir saja ia jatuh terlentang. Dan didengarnya aku membentak keras-keras. Tutup mulutmu. Kalau sekali lagi kau mengucapkan sepatah kata saja, aku tampar pipimu sampai gigimu rontok.
Prajurit itu menjadi gemetar dan duduk sambil menundukkan kepalanya. "Cepat, cepat pergi," teriak aku. Tetapi ketika prajurit itu beringsut dari tempatnya, tiba-tiba ia tertegun. Ia melihat seseorang berlari-lari memasuki ruangan itu tanpa memohon izin lebih dahulu. Begitu langsung meloncati telundak pintu ruangan dan menghadap aku Tunggul Ametung. Di belakangnya tertatih-tatih seorang emban tua mengikutinya. Orang itu adalah Permaisuri Ken Dedes. Dan tanpa disangka-sangka, dengan wajah yang cerah, Permaisuri itu berkata, "Tuanku, para prajurit di padang karautan itu kini telah tiba. Mereka menunggu tuanku menerimanya." Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Desahnya, "Ya. Aku sudah mendengar dari prajurit ini." "Dari mana kau tahu?" "Seseorang melaporkan kepadaku pula, bahwa ia telah melihat prajurit-prajurit itu datang dan kini berada di alun-alun." "Biar sajalah," jawab aku. "Mereka menunggu tuanku." Semalaman mereka berjalan terus. Mereka mengharap segera dapat bertemu dengan keluarga mereka. Ken Dedes berhenti sebentar lalu sambil melangkah mendekat ia berkata lirih. "Silahkan tuanku segera membersihkan diri. Para pelayan telah mempersiapkan air hangat dan bahkan kali ini dengan kelika kayu cendana. Silahkan tuanku. Hamba telah siap untuk ikut bersama tuanku menerima para prajurit itu." Aku menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya prajurit yang masih duduk di hadapannya sambil menekurkan kepalanya. Untuk sejenak aku tidak dapat menjawab permintaan Ken Dedes itu. Baru saja ia membentak prajurit yang kini masih duduk di hadapannya, tetapi kemudian ia mendapat permintaan yang serupa. Namun kali ini dari permaisurinya. "Tuanku," berkata Ken Dedes kemudian. "Marilah tuanku. Apakah yang tuanku tunggu? Apakah tuanku belum menerima laporan bahwa kini mereka sedang menunggu kehadiran tuanku?" Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan ia berdesah. Prajurit itulah yang melaporkan kedatangan mereka. Dan prajurit itu pun berkata bahwa mereka kini sedang menunggu aku. Mereka ingin segera pergi ke rumah masing-masing. "Tepat tuanku. Seperti apa yang hamba dengar. Nah, kalau begitu silahkan tuanku membersihkan diri. Hamba sudah siap." Sekali lagi aku menarik nafas. Ketika ia memandangi wajah prajurit yang duduk di depannya, yang tanpa disadarinya sedang memandang wajah aku pula, maka tiba-tiba aku membentak. "Heh, apa katamu?" Prajurit itu tergagap. Hamba tidak berkata apa-apa tuanku." "Kau tertawa heh?" "Juga tidak tuanku." Hamba tidak tertawa, tersenyum pun tidak. Aku memandang wajah prajurit itu dengan tajamnya. Dan prajurit itu pun segera menunduk dalam-dalam. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia tertawa di dalam hati. Aku yang memerintahkan kepadanya, untuk memberitahukan, bahwa prajurit-prajurit di alun-alun itu akan diterima sesudah senja, kini agaknya terpaksa merubah pendiriannya karena permintaan permaisurinya. Melihat sikap aku terhadap prajurit itu, Ken Dedes menjadi heran. Ia sudah terlampau biasa melihat aku membentak-bentak. Tetapi, sikapnya kali ini menumbuhkan kegelian di dalam hatinya. Dan tanpa sesadarnya ia bertanya. "Kenapa dengan prajurit itu tuanku?" Aku menggeleng. Jawabnya. "Tidak apa-apa." "Kenapa ia tertawa atau tersenyum?" "Heh? Apakah ia tertawa atau tersenyum?" "Tidak. Tetapi kenapa tuanku bertanya demikian?" Sekali lagi aku menggeleng. Katanya, "Tidak. Tidak apa-apa." Lalu kepada prajurit itu ia berteriak. "Pergi, pergi. Cepat." Prajurit itu membungkuk dalam-dalam. Kemudian beringsut ke pintu perlahan-lahan. Sebenarnya ia masih ingin mendengar keputusan aku Tunggul Ametung. Apakah ia akan menerima sekarang sesuai dengan permohonan permaisurinya, atau tetap pada pendiriannya? Menerima prajurit-prajurit itu setelah senja. Tetapi yang didengarnya adalah bentakan aku itu lagi. "Cepat. Pergi." Prajurit itu terpaksa dengan tergesa-gesa keluar dari dalam bilik itu. Tetapi ia tidak langsung pergi ke alun-alun. Sejenak ia duduk agak jauh di sudut halaman. Mungkin ia mendapat kesan, apakah aku akan segera pergi atau tidak. Tetapi ia sama sekali tidak melihat apapun yang dapat memberinya jawaban, apakah aku akan segera pergi atau tidak.
Yang dilihatnya hanyalah beberapa orang pelayan lewat sambil membawa beberapa macam peralatan mandi. Aku tumbul ametung. Desah prajurit itu. Aku tidak berani bertanya lagi. Perlahan-lahan prajurit itu berdiri dan berjalan dengan malasnya. Langkahnya tertegun ketika seseorang menyapanya. Apa yang kau cari di sini? Ketika prajurit itu berpaling, dilihatnya seorang juru taman yang muncul dari balik regol sambil membawa sapu lidi. Sawo kecik, sahut prajurit itu. Juru taman itu menjadi heran. Bukankah ini bukan musimnya? Oh, tanpa sesadarnya prajurit itu menengadahkan wajahnya. Dilihatnya batang sawo kecik itu sedang berbunga. Maka gumamnya. Aku mencari bunga sawo kecik. Juru taman itu menjadi semakin heran. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dibiarkannya prajurit itu berjalan tertatih-tatih menyeret kakinya dengan segan. Apakah jawabku kalau Ken Arok bertanya, kapan aku akan menerimanya? Namun kemudian jawabnya sendiri. Aku dapat menjawab apa saja. Tetapi sebaiknya aku katakan bahwa aku hanya mengiyakan saja tanpa memberikan batas waktu. Tetapi prajurit itu masih tetap ragu-ragu. Sekali lagi ia berhenti. Mungkin ia dapat melihat sesuatu di istana, sehingga ia mampu menjawab pertanyaan Ken Arok. Aku akan menunggu sejenak. Mungkin aku mendapat jawabnya. Mungkin dari seorang emban. Mungkin dari seorang pelayan yang lain. Prajurit itu tiba-tiba melangkah kembali. Dimasukinya sebuah ruangan di belakang istana. Dapur. Apa yang kau cari pagi-pagi begini? Bertanya seorang juru masak kawan prajurit itu. Tidak apa-apa. Aku sedang menunggu kabar, apakah aku akan pergi ke alun-alun pagi ini atau tidak. Duduklah. Kalau kau mau, kau dapat makan meniran itu. Prajurit itu tidak menjawab. Tetapi tangannya segera meraih sebungkus meniran dan menyuapkannya di mulutnya. 1, 2, dan ternyata ia menghabiskan 5 bungkus. Namun dalam pada itu, meskipun setiap orang yang lewat di depan pintu dapur ditanyanya, namun tidak seorang pun yang tahu, apakah aku akan pergi ke alun-alun pagi itu. Persetan, geramnya. Aku akan pergi kepada Ken Arok. Aku akan berterus terang, bahwa aku tidak tahu. Tanpa minta diri kepada kawannya yang sedang sibuk, prajurit itu melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa, pergi ke alun-alun. Bersambung ke bab 110. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.